Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, CGP Angkatan 10 dari UPT SDN 2 Pujodadi, Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting di dunia pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Berikut ini ada 6 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, seperti potensi, bakat, kemampuan yang unik dan berbeda satu sama lain, sehingga guru mampu memfasilitasi mereka agar dapat tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan lebih menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sedangkan kodrat zaman, yaitu seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri pada zaman yang terus berubah. Yang ketiga, petani. Seorang petani menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit dapat tumbuh subur, berbunga, dan berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru dapat mengupayakan potensi tumbuhnya anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat, tabula rasa. Anak lahir bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tugas guru yaitu menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Yang keenam adalah berhamba pada anak. Mengutamakan kepentingan anak dan memberi perhatian, bimbingan, dukungan yang dibutuhkan anak untuk menjadi individu yang berkualitas secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru sebagai sumber utama pengetahuan, menyampaikan materi secara dominan, dan murid dituntut untuk mendengarkan dan mencatat. 2. Penekanan pada hasil akhir, di mana keberhasilan diukur melalui nilai ujian atau tugas. Murid yang pandai adalah yang nilainya bagus. 3. Murid patuh dan nurut. Murid yang penurut dan mengikuti semua instruksi dianggap murid yang baik. 4. Seragam dalam metode pengajaran. Menerapkan metode ceramah sebagai metode utama, kurang bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Konsep disiplin yang kaku, mengutamakan hukuman dan kontrol untuk menjaga ketertiban dan kurang fokus pada pendekatan positif dan penghargaan atas inisiatif murid. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing dan pemberi dorongan bagi anak untuk belajar dan berkembang. Saya lebih fokus pada proses belajar murid dan bagaimana mereka berkembang. Lebih ikhlas dan sabar dalam mendampingi murid. Saya memahami bahwa setiap anak memiliki kodratnya sendiri dan belajar dengan kecepatannya masing-masing. Lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi murid. Saya memahami bahwa disiplin adalah membimbing untuk memahami dan menaati aturan dengan kesadaran diri. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjadi lebih baik, maka akan segera saya terapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 6. Menerapkan sistem AMO, menuntun bukan menuntut. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.